Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, berkah dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada proses pembelajaran kita pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat pagi anak-anak ustazah, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, ustazah doakan mudah-mudahan antum selalu diberi perlindungan oleh Allah, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan semangat dalam proses pembelajaran. Meskipun proses pembelajaran kita hari ini masih daring atau jarak jauh. Baiklah anak-anak ustazah, ikhwan, akhwat, hari ini adalah pertemuan ketiga kita dalam mata pelajaran prakarya tahun ajaran 2020-2021. Ustazah harapkan antum tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam mengerjakan tugas, dan ustazah doakan mudah-mudahan semester ini nilai antum lebih baik daripada nilai antum semester sebelumnya. Amin. Baiklah ikhwan akhwat, kita akan masuk ke materi kita hari ini pada pertemuan ketiga. Namun sebelum masuk materi, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung masuk ke materi kita, yaitu produk kerajinan fungsi hias. Nah, sebelum kita masuk ke produk kerajinan fungsi hias, minggu sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang prinsip kerajinan fungsi hias, keunikan bahan kerajinan fungsi hias, serta bahan-bahan yang kita gunakan dalam mengerjakan kerajinan fungsi hias. Nah, ustazah harapkan antum tetap ingat di mana yang pernah kita pelajari bahan-bahannya. Ada yang pertama bahan alam, yang kedua bahan buatan, yang ketiga bahan limbah organik, dan yang keempat adalah bahan limbah anorganik. Nah, untuk materi sekarang kita masuk ke produk yang dihasilkan dari kerajinan fungsi hias. Nah, di sini ustazah ada beberapa contoh foto dari produk kerajinan fungsi hias. Baik, kita langsung masuk ke materi. Namun sebelumnya di sini ustazah ada sebuah insan Abdurrab Velius, di mana dalam hal ini ustazah harapkan antum dapat membaca dan memahami serta nantinya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang Rab Velius ini, sehingga dalam proses pembelajaran dan kehidupan kita dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan Rab atau insan Rab Velius, yaitu insan yang rabbani, amanah, beradab, utamanya pada sekolah kita yaitu Abdurrab Islamic School. Baik, selanjutnya yaitu target lulusan Abdurrab Islamic School. Target lulusan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu akhlak mulia, yang kedua bersemangat mencari ilmu, yang ketiga bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keempat yaitu siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21. Baik anak-anak ustazah, kita lanjut ke aspek diniyah. Aspek diniyah materi kita pada hari ini masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105, di mana artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Allah sangat menghargai dan mencintai orang-orang yang mau bekerja keras, di mana dalam mata pelajaran prakarya ini nanti kita akan membuat suatu proyek, di mana dalam proyek itu akan ada dibutuhkan kerja keras yang nantinya akan dinilai baik di sisi Allah. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita.
tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Yang pertama, Ustazah harapkan antum dapat menyampaikan materi atau pendapat tentang keragaman kerajinan fungsi hias. Dan yang kedua, antum dapat mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan fungsi hias di wilayah setempat. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke materi kita, yaitu produk kerajinan fungsi hias. Nah, untuk produk kerajinan fungsi hias, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu hiasan janur. Janur atau dalam bahasa Jawa adalah daun muda dari beberapa jenis palma besar, terutama kelapa, enau, dan rumbia. Janur biasa dipakai sejumlah suku bangsa di Indonesia sebagai pemenuh kehidupan sehari-hari dan sebagai penunjang acara adat. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia sudah mengenal janur dan menggunakan janur hingga turun-temurun. Bahkan dapat dikatakan bahwa kerajinan janur yang ada di wilayah Indonesia merupakan hiasan wajib yang digunakan pada upacara adat oleh sejumlah suku. Masyarakat suku di Bali, Jawa, Sunda, dan Sumatera biasa memanfaatkan janur untuk dianyam. Nah, untuk hiasan janur ini Ustazah rasa anak-anak Ustazah semua sudah pernah melihat apa itu janur, namun mungkin namanya saja yang anak-anak Ustazah belum tahu. Nah, di sini Ustazah ada 3 contoh gambar janur. Di mana yang pertama ini adalah kerajinan janur untuk hiasan meja saat jamuan makan. Nah, untuk gambar yang kedua adalah salah satu kembar mayang. Nama janurnya yaitu kembar mayang sebagai penanda pasangan pengantin. Nah, untuk gambar kedua dan ketiga ini Ustazah yakin anak-anak Ustazah sudah sering melihatnya. Nah, yang ketiga ini namanya adalah penjor sebagai penanda adanya pesta pernikahan. Nah, ini adalah beberapa hiasan atau contoh hiasan janur yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yaitu alat produksi hiasan janur. Nah, untuk alat produksi hiasan janur yang kita gunakan yang pertama yaitu alat pemotong. Pisau digunakan untuk membelah, memotong, dan menyayat janur. Dengan menggunakan pisau yang tajam, potongan janur akan terlihat rapi dan mudah digunakan meskipun janur disusun dengan ketebalan tertentu. Nah, ini dia gambar pisau yang kita gunakan untuk memotong janur. Nah, alat produksi yang kedua untuk membuat janur yaitu benang kasur. Untuk benang kasur ini ada gambar contoh benang kasur, di mana benang kasur ini nanti kita gunakan untuk menjahit janur. Yang ketiga yaitu stapler. Stapler ini digunakan untuk menyambung janur satu dan lainnya. Nah, ini dia gambar stapler. Kita lanjut alat produksi yang keempat yaitu bambu atau lidi. Bambu atau lidi ini digunakan untuk menusuk tumpukan janur agar memiliki poros. Nah, ini dia contoh gambar bambu atau lidi yang kita gunakan untuk alat produksi hiasan janur. Nah, itulah beberapa alat untuk memproduksi hiasan janur. Ustazah rasa alat-alat ini sangat familiar ya, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu untuk bahan untuk memproduksi hiasan janur. Untuk memproduksi hiasan janur, bahan yang paling utamanya tentu yaitu janur, di mana janur ini merupakan hiasan janur menggunakan bahan dasar janur yang berasal dari daun muda pohon kelapa, enau, ataupun rumbia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari janur, yaitu dari pohon kelapa atau daun muda pohon kelapa, enau, ataupun rumbia. Bahan produksi yang kedua yaitu menggunakan pewarna. Pewarna yang digunakan untuk janur adalah teres atau nopal. Teres adalah sejenis warna yang biasa dipakai untuk mewarnai makanan. Sedangkan nopal adalah bahan warna yang biasa digunakan untuk mewarnai bagor, karung, bilah bambu, bahan tikar, dan jenis bahan alam lainnya. Ini adalah contoh dari pewarna. Selanjutnya bahan yang ketiga yaitu bambu batangan, di mana bambu batangan ini kita gunakan sebagai tiang dari hiasan janur. Nah, ini dia
bambu batangan yang kita gunakan untuk menegakkan janur. Baiklah, itu tadi bahan dan alat dari produksi hiasan janur. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu proses dari pembuatan janur. Proses pembuatan janur dapat dilakukan dengan bentuk yang paling sederhana terlebih dahulu. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk latihan membuat hiasan janur. Berikut ini Ustazah sajikan cara pembuatan hiasan janur dengan bentuk hewan belalang. Nah, ini adalah langkah-langkah proses pembuatan janur hewan belalang. Di mana di gambar yang pertama ini caranya yaitu ambil sebatang janur dan dibelah, lalu lilitkan daun sebelah kanan, tarik janur hingga kencang, lilitkan daun sebelah kiri, buat 5-6 kali lilitan menjadi seperti di gambar, anyam bagian bawah belakang, balik janur, buat anyaman ke atas, buatkan kaki dari sisa janur. Nah, proses pembuatan janur ini nanti akan kita coba sendiri-sendiri di rumah, tapi belum hari ini ya, Ananda. Baik, kita lanjut. Nah, ini hiasan janur dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penghias seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini Ustazah ada 3 gambar yang merupakan hiasan janur yang digunakan hanya untuk kebutuhan penghias. Di gambar pertama ini bisa kita lihat bisa digunakan untuk hiasan dinding, begitu juga gambar kedua dan ketiga. Fungsi dari janur ini tidak hanya untuk acara adat saja, tapi juga salah satunya yaitu kebutuhan penghias, seperti contoh gambar tersebut. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang alat, bahan, serta proses pembuatan dari janur. Ustazah harapkan anak-anak ustazah semua dapat paham bagaimana alatnya, bahan, dan proses pembuatan dari janur, terutama bentuk dari janur itu sendiri anak-anak ustazah sudah paham. Nah, apabila nanti ada ustazah tugaskan antum untuk membuat satu jenis janur saja, ustazah harapkan anak-anak ustazah bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, jika ada pertanyaan boleh antum komen ya di kolom komentar. Baik, kita lanjut. Yang kedua dari produk kerajinan fungsi hias yaitu hiasan lukis kaca. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Dilihat dari pewarnaan yang sering digunakan, lukis kaca memiliki kecenderungan transparan sehingga jika digunakan sebagai penghias ruangan tampak tembus pandang. Lukis kaca berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah yang dikenal masyarakatnya penghasil lukis kaca adalah Cirebon, Jepara, dan daerah yang tersebar di Kepulauan Jawa. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia sudah mengenal lukis kaca. Lukis kaca banyak dipakai di bangunan gereja, masjid, dan juga rumah-rumah tinggal. Tujuannya adalah untuk memperindah ruangan. Nah, di sini Ustazah ada contoh dari hiasan lukis kaca. Yang pertama yaitu seseorang melukis gajah di atas awan. Yang kedua temanya yaitu melukiskan ombak di pantai. Ini adalah hiasan lukisan di atas kaca. Baik anak-anak Ustazah, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu alat produksi hiasan lukis kaca. Alat produksinya yang pertama yang kita gunakan yaitu pena. Pena digunakan untuk membuat outline objek gambar sesuai desain. Nah, ini dia gambar pena yang kita gunakan untuk membuat outline objek gambar sesuai desain. Nah, yang kedua alat yang kita gunakan yaitu kertas desain. Kertas desain digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. Nah, ini dia contoh kertas desain yang telah digambar gambar kuda. Nah, alat yang ketiga yaitu pisau kertas. Pisau kertas digunakan untuk penggerak gambar yang salah atau untuk mengerok gambar yang salah. Ini dia gambar pisau cutter. Yang selanjutnya yaitu kuas. Kuas digunakan untuk mengecat. Kuas memiliki beberapa bentuk bulu atau rambutnya, ada yang ujungnya terlihat rata dan ada yang terlihat lancip. Nah, ini adalah contoh dari kuas yang ujungnya terlihat rata dan terlihat lancip. Baik, alat yang terakhir yaitu meja.
Meja kita gunakan untuk alas pembuatan hiasan lukis kaca, diperlukan meja dengan permukaan yang rata. Ini dia contoh meja yang kita gunakan dalam produksi hiasan lukis kaca. Ustazah rasa alat-alat yang digunakan dalam produksi lukis kaca ini juga cukup familiar ya anak-anak ustazah. Nah, sampai di sini anak-anak ustazah masih paham tentang materi kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, kembali ustazah persilahkan. Baik, kita lanjut yang selanjutnya yaitu bahan produksi hiasan lukis kaca. Untuk bahannya sendiri yang pertama yang kita gunakan yaitu kaca transparan, di mana kaca transparan ini kita gunakan untuk media lukis kaca. Media. Yang kedua yaitu lap. Nah, di sini ada lap. Lap ini digunakan nantinya untuk mengelap bagian yang tidak diinginkan atau bagian yang akan kita hilangkan dari lukisan kita. Yang ketiga yaitu pengencer cat. Nah, di sini Ustazah ada contoh pengencer cat. Ini juga sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini nama lainnya adalah thinner yang digunakan untuk pengencer cat. Bahan yang terakhir yaitu cat kayu. Nih, ini adalah contoh dari cat kayu yang kita gunakan untuk melukis kaca di atas kaca. Baik anak-anak ustazah, yang terakhir yaitu proses pembuatan lukis kaca. Nah, di bawah ini nanti ustazah akan tampilkan proses pembuatan kerajinan hias lukis kaca yang temanya diambil adalah tema wayang. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat gambar sebagai pola, yang kedua menebalkan gambar dengan spidol, yang ketiga gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena, yang selanjutnya memberi warna pada gambar dengan cat, yang kelima menutup seluruh permukaan kaca dengan cat, dan yang keenam yaitu lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Sangat sederhana sekali ya cara pembuatannya, namun sangat membutuhkan suatu kekreativitasan dan ketelitian. Baiklah anak-anak ustazah, untuk materi kita hari ini cukup sekian. Nanti anak-anak ustazah jika ada pertanyaan atau belum paham dengan materi kita, boleh komen di kolom komentar atau japri ustazah, atau anak-anak ustazah boleh lihat di buku atau video rujukan yang lain. Baiklah ikhwan akhwat, untuk materi kita hari ini marilah kita simpulkan bersama-sama, di mana produk kerajinan hias yang kita pelajari hari ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu hiasan janur, yang kedua yaitu hiasan lukis kaca, di mana baik itu hiasan janur ataupun lukis kaca sangat banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di kota-kota yang ada di Indonesia. Di mana untuk fungsi janur sendiri itu bisa kita gunakan dalam acara-acara adat seperti acara pernikahan dan acara-acara adat lainnya. Namun di samping itu, janur itu sendiri bisa kita gunakan sebagai fungsi hias atau untuk keindahan ruangan seperti pajangan dinding dan lain-lain. Begitu juga dengan lukis kaca. Lukis kaca ini adalah suatu kerajinan yang mungkin memerlukan ketekunan bagi anak-anak ustazah yang ingin membuatnya dan kehati-hatian. Namun nanti hasil yang dihasilkan adalah suatu gambar yang sangat istimewa sekali, di mana sangat jarang sekali saat ini anak-anak yang lain menggunakan media kaca dalam proses pembuatan lukisan. Baiklah anak-anak ustazah harapkan antum tetap semangat dalam proses pembelajaran. Nantinya ustazah harapkan antum mengumpulkan tugas tepat waktu, di mana tugas untuk pertemuan kita hari ini adalah ustazah harapkan anak-anak ustazah dapat merangkum dan meresume dengan lengkap materi kita hari ini, dan akan dilanjutkan untuk materi kita selanjutnya masih membahas tentang produk kerajinan fungsi hias. Baik, ustazah tunggu rangkuman atau resumenya sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Baiklah anak-anak ustazah rasa cukup sekian. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak ustazah, salam Abdurrab Rabbani
amanah, beradab. We are future leaders. Baiklah, Anan Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.